Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Kemudian, saya lanjutkan untuk absen. Sebagai warga negara, kita harus mempelajari dan mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Apa ada yang sudah mengetahui tentang hak dan kewajiban? Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Menyebutkan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. 2. Mengidentifikasi hak warga negara. 3. Mengemukakan kewajiban warga negara. 4. Menganalisis pelanggaran hak warga negara. Untuk mengetahui lebih lanjut apa sih hak dan kewajiban, mari langsung kita lihat saja di PowerPoint. Pengertian dan makna. Makna secara umum, hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kewajiban, segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan tanggung jawab. Warga negara yaitu setiap orang yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Macam hak dan kewajiban. Hak atas warga negara terdapat dalam pasal 26 ayat 1 yang berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 2 yang berbunyi, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan terdapat dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pertahanan dan keamanan terdapat dalam pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Hak mendapat pendidikan terdapat dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kebudayaan nasional Indonesia terdapat dalam pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Selanjutnya tentang perekonomian nasional terdapat dalam pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang terakhir yaitu kesejahteraan sosial terdapat pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pelanggaran hak adalah perbuatan yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara. Lalu, apakah ada hubungan antara pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Hubungan antara pelanggaran hak dan kewajiban yaitu, pelanggaran hak merupakan akibat dari pengingkaran kewajiban. Sedangkan pengingkaran kewajiban adalah tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor-faktor terjadinya pelanggaran dan pengingkaran.
Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan, seperti kekuasaan di perusahaan, penguasa tidak memedulikan hak-hak buruhnya. Faktor selanjutnya, ketidaktegasan aparat penegak hukum, seperti bertindak sewenang-wenang. Penyalahgunaan teknologi dapat memberikan dampak negatif apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagai berikut. 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Yang kedua yaitu mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara. Peran lembaga negara yang berwenang dalam menegakkan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK, Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan harus dioptimalkan. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga berupaya menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, diantaranya sebagai berikut. 1. Kepolisian. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya, dan tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Upaya yang kedua yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman, keamanan dari luar, dan sebagainya. Penanaman Pancasila. 1. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta, sedangkan manusia sebagai makhluk Tuhan dengan anugerah kehidupan, kebebasan, harta milik. 3. Makhluk dengan martabat luhur, berterima kasih, berbakti, dan bertakwa kepadanya, mencintai sesama manusia, memelihara dan menghargai hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik, menyadari pelaksanaan hukum yang berlaku. Bentuk partisipasi warga negara dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajibannya sebagai warga negara. Di lingkungan keluarga. 1. Menaati nasihat dan tutur kata orang tua. 2. Berperilaku baik dan saling membantu antar anggota keluarga. 3. Mengerjakan tugas rumah seperti membantu orang tua. 4. Menjaga nama baik keluarga. Di lingkungan sekolah. 1. Baik guru dan siswa dapat memahami kewajiban dan haknya di sekolah. 2. Sebagai siswa wajib mematuhi tata tertib sekolah dan guru juga menjalankan kode etik profesinya. 3. Sebagai siswa tugas utamanya adalah belajar. Sedangkan di lingkungan masyarakat. 1. Mencintai dan membela tanah air, beribadah sesuai dengan keyakinan, mengikuti program wajib belajar 9 tahun, tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berperilaku sopan dan santun, berpartisipasi dalam siskamling. Setelah mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara, selanjutnya kalian membentuk kelompok untuk membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak. Nilai yang dapat dipetik dari materi kali ini yaitu kita saling menghormati dan menjunjung tinggi hak orang lain, saling menghormati, tidak membeda-bedakan. Saya cukupkan materi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.